fakta baru kembali mencuat soal jejak akademik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ahli forensik digital Rismon Sianipar bertemu Kas Mujo, pensiunan dosen UGM yang sempat diperkenalkan Jokowi ke publik sebagai pembimbing akademiknya. Namun, dalam pertemuan singkat di Sleman, Kas Mujo justru membantah semua klaim itu. Ia menegaskan dirinya bukan pembimbing skripsi, bahkan bukan pembimbing akademik Jokowi. Pernyataan ini jelas bertolak belakang dengan penjelasan resmi Jokowi maupun UGM sebelumnya. Pengakuan Kas Mujo kini menjadi sorotan baru dalam polemik panjang seputar keaslian ijazah Presiden Jokowi. Lantas, apakah pengakuan ini memperkuat keraguan publik? Akankah Jokowi membuka dokumen akademiknya secara transparan? Atau justru sengkarut ini akan berakhir di ranah hukum? Ya pemirsa, fakta baru dari polemik kepemilikan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini masih bergulir. Terbaru pemirsa, ahli forensik digital Rismon Sianipar ini langsung datang ke Sleman, Yogyakarta menemui Kas Mujo yang pada kesempatan sebelumnya juga sempat dikunjungi oleh Joko Widodo dan diperkenalkan sebagai dosen pembimbing akademiknya kala berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Namun di kesempatan yang berbeda, dalam pertemuan dengan Rismon Sianipar, Kas Mujo justru menyangkal hal tersebut. Lantas akankah pengakuan ini justru menambah keraguan publik dan perlukah kemudian Joko Widodo membuka ijazah aslinya yang sebelumnya sudah dinyatakan identik atau asli juga oleh Barreskrim Mabes Polri? Pemirsa, malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Malam hari ini ada Bang Petrus Celestinus, kuasa hukum dari Rismon Sianipar. Selamat malam Bang Petrus. Selamat malam. Sehat ya Bang? Sehat. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam, dan bergabung bersama kita ada Pak Trubus Radiansyah, pakar kebijakan publik. Selamat malam Pak Trubus. Sehat ya Pak Trubus, terima kasih sudah hadir. Dan juga bergabung bersama kita ada Mas Freddy Alek Damanik, Waketum dari Projo. Selamat malam Mas Alek, sehat ya Mas, terima kasih sudah hadir. Bang Petrus, ini kan Barreskrim saja melalui kemudian uji forensik sudah menyatakan ijazahnya Pak Jokowi ini identik asli. Kenapa sih Bang Rismon masih saja sampai harus datang ke Sleman, Yogyakarta untuk menemui Pak Kas Mujo? Apalagi yang dicari? Ya, kalau penghentian penyelidikan itu kan sifatnya sementara. Dia tidak sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena penghentian penyelidikan itu sifatnya sementara, maka masyarakat yang berkepentingan dengan laporan polisi baik di Mabes Polri maupun di tempat-tempat lain, mereka akan selalu berusaha untuk menemukan hal baru ya, atau fakta-fakta baru, mana tahu dapat. Dan Rismon rupanya dapat. Sehingga informasi yang dia dapat dari penjelasan langsung Pak Kas Mujo ini akan sangat berguna terkait dengan permintaan TPUA selaku pelapor di Barreskrim Mabes Polri agar dilakukan gelar khusus. Tujuannya supaya penyelidikan itu dibuka kembali. Kenapa kemudian penyelidikan itu harus dibuka kembali? Apa kemudian yang merasa belum puas dengan penyelidikan yang sudah terjadi? Pertama, yang namanya pelapor pasti dia punya kepentingan, terutama ini karena menyangkut ijazah seorang presiden yang berkuasa selama 10 tahun. Tentu masyarakat sangat berkepentingan ketika ada perdebatan publik bahwa ijazah ini palsu atau diduga sebagai palsu. Pro kontra tentang ijazah palsu ini 2 tahun berjalan. Mestinya begitu muncul dugaan ijazah palsu ini menjadi perbincangan publik, maka orang pertama yang harus bertindak itu adalah Polri. Tapi kesalahan Polri, dia tidak langsung merespons ini dengan membuka sebuah penyelidikan, tapi dia menunggu laporan masyarakat. Padahal persoalan dugaan ijazah Jokowi sebagai palsu itu adalah persoalan kepentingan umum. Di dalam itu ada kepentingan lembaga kepresidenan. Bisa dibayangkan ya, negara begini besar, terus seorang presiden yang memimpin negara ini, tapi kan ijazahnya disebut-sebut sebagai palsu. Tapi kan pada akhirnya polisi juga bertindak, Bang Petrus, dia dan bertindak, juga sudah tapi melakukan penyelidikannya belum maksimal. Karena dari sisi pelapor, baru 3 orang dimintai klarifikasi. Harusnya penyelidikan itu matang, ya. Orang seperti Rismon, orang seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, karena mereka sudah
mendeklar bahwa mereka punya temuan dan mereka simpulkan itu ijazah yang disebut-sebut sebagai palsu itu menurut keyakinan mereka itu palsu, mereka harus didengar. Oke, baik Bang Petrus. Mas Alek, bagaimana memandang ini? Dianggapnya penyelidikannya belum sempurna, belum matang ini, tapi Barreskrim saja sudah seperti mengambil kesimpulan bahwa ijazah Pak Jokowi ini identik atau asli, sampai turun langsung loh ke Sleman menemui Pak Kasmudjo, Mas Alek. Iya, saya sepakat dengan Bang Petrus dalam konteks memang mereka ini, katakan Roy Suryo dan kawan-kawan, Rismon dalam konteks ini mempunyai kepentingan. Tapi saya lebih melihat kepentingan Rismon, Roy dan kawan-kawan ini untuk membackup dia atau menyelamatkan dia, mencari bukti-bukti untuk dia, terlebih untuk di kasus yang di Polda Metro Jaya. Dia yang masih bergulir. Dia harus punya bukti yang kuat, dia harus punya argumen yang kuat agar dia bisa memperkuat nanti bukti-buktinya bahwa yang dia lakukan itu bukan fitnah. Oleh karena itu, kalau dari ijazah katakan menurut saya sudah kecil sangat ya peluangnya orang-orang itu karena sudah begitu jelas menurut saya. Nah, mencoba masuk dari skripsi segala macam skripsi segala macam digali sampai ke tempat KKN. Tapi silahkan, Pak Jokowi juga sudah mengatakan silahkan, itu semua masih ada, silahkan. Dan saya yakin juga 100% pasti akan mentok. Tapi dalam konteks yang Pak Kasmudjo ini saya mau tanggapi begini. Pertama, sekali lagi, UGM sudah menyatakan. Nah, itu yang paling hakiki, paling berhak di situ, punya kewenangan di situ. UGM bisa salah. Tetapi dalam sejarah UGM sampai saat ini masalah ijazah belum pernah salah, belum pernah ada masalah setidaknya, Nah, jadi menurut saya sangat layak kita memang memegang omongan atau apa yang dikatakan oleh UGM ini. Yang kedua, konteks dari video itu konteks dari video itu saya lihat si Pak Kasmudjo ini konteksnya saya lihat tidak nyaman untuk ditanyai atau ditemui oleh Rismon. Dia pertama langsung menolak, kemudian Rismon masih berusaha supaya konteksnya saya melihatnya supaya cepat pergi aja, saya bukan ini bukan ini, supaya cepat selesai. Nah, tetapi apapun apa yang saya katakan nanti, apa yang Rismon katakan, Bang Petrus katakan, tetapi semuanya itu ada arsip dokumennya di UGM. Pak Kasmudjo mengatakan bukan, nanti UGM akan ini arsipnya, dan UGM sudah menyatakan itu. Ada arsipnya semua. Nah, itulah nanti yang saya rasa dan saya yakin akan dibuka di persidangan. Dibuka di persidangan dalam konteks kalau yang di Polda Metro Jaya ini berlanjut ke proses persidangan. Baik Mas Alek. Pak Trubus. Kita kira ini sudah sampai pada titik akhir. Ternyata belum selesai juga ini polemik ijazahnya Pak Jokowi, Pak Trubus. Dengan adanya fakta baru yang muncul dari pernyataan Pak Kasmudjo, bagaimana publik kita melihat polemik yang masih bergulir ini, Pak Trubus? Iya, publik makin curiga sebenarnya ada apa kan gitu. Karena ini kan perbedaan di mana Pak Kasmudjo dijelaskan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM waktu itu bahwa Pak Kasmudjo itu adalah pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi loh, pembimbing akademik. Nah, itu kan sudah dijelaskan, artinya pernyataan itu sudah resmi. Tetapi menjadi menarik adalah kemudian ketika Pak Kasmudjo sendiri di depan Rismon itu membantah itu juga. Nah, ini kan apakah bisa saja apa yang disampaikan Mas Daman ini benar gitu ya, artinya bahwa mungkin dia karena orang Jawa marah dia didatengin terus emosi, bisa saja nggak nyaman dia atau dia orang tua kan, jadi kita begitu. Tapi
itu berpikir positif, tapi bisa saja karena spontanitas itu jadi benar, gitu karena kan. Semua juga punya bobot dalam setiap pernyataan yang bobot. disampaikan. Tetapi yang jelas bahwa keberadaan Pak Asmudjo ini kan sebagai saksi kunci sebenarnya, saksi kunci salah satu, dan itu harus dilindungi, jangan sampai kemudian tiba-tiba baru sakit, kan ini harus harus dilihat seperti itu juga kan. Jadi dalam hal ini memang sebaiknya ada langkah, mungkin tadi disampaikan Pak ini dari Pak pengacara, mungkin ya pengertiannya memang ya aparat penegak hukum jadinya kan yang harus ini merespon ini semua, memastikan bahwa kondisi kan yang jelas bahwa publik sendiri sampai hari ini kemudian bertanya-tanya terus, kekepoannya kan makin tinggi publik itu, jadi sesungguhnya ada apa sih kok ramai banget gitu ya, terus siapa yang diuntungkan kan itu, pertanyaan kan seperti itu. Artinya kalau yang diuntungkan ada yang memandang wah itu keuntungan politis Pak Jokowi, ada yang menuntung lagi ya karena kemudian istilahnya branding gratis kan gitu, jadi marketingnya, tapi ada juga yang beranggapan bahwa ini persoalan hukum, tentu harus diselesaikan secara hukum terlepas dari itu semua. Jadi intinya padahal publik itu sebenarnya kenapa pernyataan-pernyataan muncul terus yang isinya itu istilahnya ya mengesampingkan lah. Ini kan pernyataan dari UGM sudah dinyatakan itu resmi. Dari Barreskrim sudah mengatakan itu resmi. Bahkan di kesaksian teman seangkatannya pun sudah mengatakan ya sudah resmi. Artinya kan selain Pak Kasmudjo ada saksi-saksi yang lain kan yang menyaksikan. Nah ini kan menjadi pertanyaan lagi ketika kemudian saksi kuncinya sebagai saksi mahkota katakanlah itu mengatakan bahwa ini saya bukan pembimbing akademik lah, ini jadi ini kan bertentangan dengan yang di UGM, jadi masyarakat makin penasaran gitu ya, sesungguhnya ada apa sesungguhnya kan, ada apa ini gitu. Mas Alek, karena kemudian pernyataannya kok beda-beda begitu ya Pak Trubus. Di sebelumnya Pak Jokowi begitu lantang menyampaikan memperkenalkan Pak Kasmudjo sebagai dosen pembimbing akademik, tapi kemudian ketika ditemui oleh Bang Rismon kok menyatakan halnya yang berbeda begitu. Mungkin nanti bisa dijawab ya Mas Alek ya, usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Mas Alek, ini kalau kita melihat bagaimana kondisi dan tentunya kedudukan ya dari Pak Kasmudjo, kalau tadi Pak Trubus bilang, ini Pak Kasmudjo sebagai saksi kunci juga, saksi mahkota, yang kemudian pernyataannya memiliki bobot yang cukup penting kemudian dalam polemik yang sedang bergulir Mas Alek. Karena sebelumnya Pak Jokowi juga sempat mengunjungi Pak Kasmudjo dan mengumumkan begitu, memperkenalkan ke publik sebagai dosen pembimbing akademiknya. Tapi di lain kesempatan ketika ditemui oleh Rismon Sianipar, justru ia menyangkal salah itu. Nah, seperti apa kemudian kita harus menimbang pernyataan Pak Kasmudjo ini Mas Alek? Ya, saya sepakat Pak Kasmudjo bagian dari polemik ini, ya, karena dari awal Pak Jokowi juga menyebutkan beliau. Tapi kalau dianggap saksi penting, enggak juga. Kenapa enggak juga? Ya banyak. Tapi salah satu saksi iya, Karena banyak yang berkaitan langsung juga. Ya, berkaitan langsung, menyaksikan langsung, mendengar langsung, mengalami langsung, bahkan yang melakukan perbuatan hukum langsung. UGM juga ya dalam hal ini ya sudah menyatakan kalau Pak Kasmudjo itu pada saat itu dosen, bukan asisten dosen ya, tapi dosen dengan ada jabatannya. Saya lupa ada jabatannya, sehingga dengan jabatannya itu asisten ahli. Jabatannya. Ya, jabatannya asisten ahli. Saya tidak tahu Pak, apakah asisten ahli itu otomatis asisten dosen. Nah, itu maksud saya, ada jabatannya. Tetapi yang saya bantah tadi asisten dosen itu. Nah, ada jabatannya sehingga menurut fakultas memang dia sudah bisa menjadi dosen pembimbing. Kan begitu. Nah, sekali lagi kita perhatikan konteks video itu. Sekali lagi kita perhatikan, kasihan sebetulnya saya melihat Pak Kasmudjo ini, kalau memang beliau ini dianggap saksi penting juga, nggak apa-apa. Ya kita himbau LPSK bila perlu beliau ini diberikan perlindungan. Ya beliau udah tua, sakit, segala macam, kita hargain secara kemanusiaan. Ya saya sepakat, silahkan diletakkan atau dilindungi di LPSK. Kalau memang proses penegakan hukum menganggap itu penting. Tetapi sekali lagi kita lihat konteks video itu, beliau tidak nyaman, beliau sedang sakit,
menurut saya itu konteksnya adalah supaya Rismond segera pergi dan hubungin fakultas. Itu konteksnya. Tetapi bisa saja karena keluar statement dari beliau itu bisa juga dijadikan bahan untuk misalnya men-challenge bukti yang di fakultas atau di UGM. Silakan saja nanti itu kembali lagi di proses penyidikan di Polri. Baik Bang Petrus. Ini kemudian kalau menurut Mas Alek, respon ataupun jawaban pernyataan dari Pak Kasmudjo, ini respon langsung saja kok karena merasa tidak nyaman dengan kehadiran Bang Rismond di situ begitu. Dan bahkan sudah menyampaikan juga sempat Pak Kasmudjo bahwa ini ada sendiri yang menangani mengenai hal ini begitu. Bagaimana Bang Petrus kemudian ikut memaknai apa yang coba dikejar oleh Bang Rismond dari Pak Kasmudjo? Karena kalau menurut Mas Alek banyak kok saksi lainnya. Ya. Jadi kalau namanya dosen pembimbing akademik atau dosen pembimbing skripsi untuk satu skripsi itu kan pasti hanya satu itu. Ya. Jadi kalau kemudian Kasmudjo dia membantah bahwa dia bukan dosen pembimbing, ini sudah 2 kali. Pernyataan yang sama ya disampaikan dalam kurun waktu yang singkat 1-2 bulan ini 2 kali dia menyatakan hal yang sama. Pertama setelah Jokowi berkunjung ke rumah Kasmudjo, beberapa saat setelah itu dia menyatakan bahwa dia bukan dosen pembimbing. Kemudian kemarin ketika Rismond datang ke rumah Kasmudjo, Kasmudjo dalam waktu yang singkat itu hanya menjawab bahwa saya bukan dosen pembimbing akademik dan juga bukan dosen pembimbing skripsi. Lalu kemudian diperkuat oleh istrinya. Artinya dengan pernyataan Kasmudjo ini ya menjadi alasan kuat Barreskrim harus buka kembali penyelidikan yang sudah dihentikan itu. Karena kaitan skripsi dengan ijazah ini kan tidak bisa dipisahkan. Nah, supaya masalah ini segera mendapatkan kepastian hukum, maka Barreskrim harus jiwa besar membuka diri terhadap informasi yang sudah muncul begitu banyak, dijadikan bahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Baik. Semua tentunya memiliki perhitungan kenapa kemudian pernyataan dari Pak Kasmudjo ini apakah respon spontan saja, apakah punya makna mendalam. Nah Pak Trubus, ini apakah juga Pak Jokowi perlu menunjukkan langsung saja ke publik ijazah aslinya? Dijawabnya nanti Pak Trubus, ditahan dulu. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ya, gaduh ijazah dari Joko Widodo ini semakin melebar pemirsa karena kemudian muncul pernyataan baru lagi dari Kasmudjo. Nah Pak Trubus, kalau sudah begini Pak Jokowi perlu nggak sih datang menyampaikan langsung saja lah di hadapan publik, ditunjukkan saja ijazah aslinya sehingga sudah selesai sudah cerita ini Pak Trubus? Iya, menurut saya sih nggak perlu Mbak, karena persoalannya kan udah disampaikan oleh lembaga yang berwenang dalamnya Barreskrim. Kan nggak mungkin beliau menontonkan kepada siapa publik itu. Kan itu harus dijelaskan. Kan sementara dulu kan di rumahnya sudah ngundang para wartawan. Saya kan nggak boleh merekam waktu itu ya. Jadi mereka sudah melihat. Cuman untuk tahu asli sama tidak kan susah juga. Yang menjadi persoalan itu sebenarnya teman-teman dia sekelas lah waktu itu, seangkatannya. Kan itu kan ada sudah menyatakan kalau misalnya ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya berarti punya saya juga palsu dong gitu. Jadi karena ini kemudian kan sudah diuji secara forensik dari bahan materialnya juga yang sudah disampaikan oleh Barreskrim gitu ya Pak Trubus. Iya, karena gini Mbak, karena kalau misalnya malah ini menggunakan ijazah itu kan sifatnya kan kepentingan pribadi ya rahasia pribadi lah katakanlah, yaitu prestasi, tapi artinya tidak boleh kemudian ini mempertontonkan sesuatu kepada ini bahwa ini loh aku. Kalaupun akan ngomong seperti itu pun juga orang tetap nggak percaya kan gitu. Malah justru malah timbul kepo lagi nanti bapaknya kok mempertontonkan ijazah ini kan. Padahal sudah dijelaskan oleh Barreskrim. Saya kira lebih arif kalau nanti disampaikan sama beliau ya konteksnya saat di pengadilan, itu dipertontonkan saja. Kalau memang itu nanti kan memang itu ruang pembuktian. Jadi pengadilan forumnya ada ruang pembuktian. Tapi kalau ruang publik, sekarang publiknya di mana mau menyampaikan? Apa di lapangan? Atau dikumpulin semua orang datang? Ini kalau semua orang datang satu-satu ya siapa yang mau melayani? Apa nggak malah terjadi istilahnya chaosnya itu bukan berarti orang dorong-dorongan kan akhirnya ingin yang melihat semua. Tapi kemudian apa yang perlu atau sikap seperti apa yang perlu disampaikan atau ditunjukkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia melihat polemik yang masih bergulir ini Pak Trubus?
Iya, yang dilakukan ya sudah, beliau kan sudah melaporkan ke pihak yang berwenang toh. Artinya di situ, dan waktu itu sudah dibawa ke Bareskrim juga ijazahnya oleh salah satu keluarganya, dan sudah disampaikan juga prosesnya di forensiknya di Bareskrim juga sudah selesai. Artinya sudah dinyatakan bahwa itu asli. Nah, sekarang pertanyaan kalau misalnya Pak Jokowi malah mempertontonkan ke orang lain, tambah masalah lagi. Ini yang menjadi problem kan sebenarnya. Pernyataan dari Pak Kasmujo ini kan jadi blunder kan, karena awalnya bahwa sudah dinyatakan dari dekan, terutama karena persoalan kita kan patokannya kan lembaga resminya yang mengeluarkan. Nah, itu dekan mengatakan bahwa itu hanya dosen ini pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Nah kan jadi ini kalau kemudian menyatakan tadi saya enggak dua-duanya katakannya ya pembimbing juga enggak. Jadi masyarakat jadi malah ini lagi gitu kan, pertanyaan lagi. Tapi Pak Jokowi semakin bingung juga kalau kemudian dipojokkan hal yang lebih. Ternyata tidak hanya publik tapi Pak Jokowi juga, termasuk yang juga kita ingin tahu Bang Petrus, ini jangan-jangan setelah nanti Bang Rismon datengin tempat KKN-nya Pak Kasmujo, siapa lagi yang akan didatengin gitu? Sepertinya belum puas untuk kemudian membuktikan betul ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu, Bang Petrus. Ya, kita tunggu saja Pak Rismon setelah kembali dari hasil investigasinya di Jogja kemarin. Bisa saja banyak hal baru yang dia akan bawa. Nah, sehingga hal baru ini menurut saya layaknya itu ada orang PDIP diserahkan, atau Bareskrim Polri Dirkrimum memanggil untuk didalami apa yang dia dapat oleh Rismon. Jadi itu sebetulnya yang diinginkan oleh Bang Rismon, begitu? Betul, karena ini kaitannya kan dengan laporan yang di Bareskrim toh. Penghentian penyelidikan yang terlalu prematur, terlalu pagi menghentikannya itu, toh bisa dibuka kembali. Karena penyelidikan itu kan penghentiannya bukan sesuatu yang mati, bukan sesuatu yang bisa tidak bisa dibuka lagi. Ketika ada hal baru, ada informasi baru. Baik. Polisi berwenang. Baik, Bang Petrus. Mas Alek, ini nanti pada akhirnya Pak Jokowi tetap akan menempuh jalur hukum yang sejauh ini juga sudah berlangsung, begitu? Jadi begini, saya merespon Bang Petrus sedikit. Saya prinsipnya sepakat, itu penyelidikan di Bareskrim dibuka, tapi harus ada hal baru. Kalau Kasmujo bukan hal baru, itu sudah pernah seperti itu. Misalnya tiba-tiba ada pernyataan UGM, oh ya akhirnya kami menemukan nih. Nah, kemudian ada teman seangkatan Jokowi yang lain. Oh nggak pernah aku bareng si Jokowi itu. Nggak jadi pernah. Kasmujo ini bukan hal baru. Kalau ada hal baru, ya tapi kalau tidak ada hal baru kemudian ini dipaksakan, dibuka kembali penyelidikan. Saya sepakat dengan kuasa hukumnya Jokowi ini ingin mengkriminalisasi Pak Jokowi. Fokus saja kita yang di Polda Metro Jaya, ini kita kawal bersama-sama, kita lihat ya Rismon dan kawan-kawan silahkan tampilkan, berikan bukti ya pembelaan terhadap dirinya, kalau enggak kan juga akan dihentikan juga, kan begitu. Jadi kita tunggu aja. Kita tunggu aja, sama-sama kita tunggu lah ya. Berarti ini belum menunjukkan akhirnya seperti apa. Terima kasih Bang Petrus, Pak Trubus dan juga Mas Alek malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.